Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya kawan-kawan di channel Pasar Panjang. Entah Anda percaya atau tidak, ada satu trik sederhana yang bisa bikin Anda selalu bisa mengambil keputusan yang begitu sangat tepat pada saat situasi darurat. Kawan-kawan, pernahkah Anda merasa kewalahan saat Anda dihadapkan dengan keputusan besar? Anda tahu momen-momen yang memiliki potensi untuk mengubah segalanya. Baiklah kawan-kawan, tetaplah di channel ini bersama saya sampai akhir video ini, karena saya akan memberi Anda panduan yang kuat, yang jelas untuk membuat sebuah pilihan yang tepat, sebuah keputusan yang tepat, terutama ketika tekanan datang dan banyak yang Anda pertaruhkan. Episode kali ini kawan-kawan, kita akan belajar lebih dalam bagaimana kekayaan, bagaimana keuangan, bagaimana mobil mewah dan teknologi lebih canggih dapat terpengaruh oleh sebuah keputusan besar yang Anda ambil. Mari kita mulai kawan-kawan. Baik, membuat keputusan yang tepat adalah hal krusial dalam membentuk arah kehidupan ini. Setiap keputusan besar kawan-kawan, baik itu tentang keuangan, tentang karir, atau bahkan tentang lifestyle atau gaya hidup, ini bisa berdampak signifikan pada kekayaan kita di masa mendatang. Kondisi keuangan kita saat ini kawan-kawan, serta kemudian kita untuk memiliki aset-aset mewah seperti mobil mewah, rumah yang megah, dan memanfaatkan teknologi mutakhir. Mengapa? Karena setiap keputusan yang kita buat akan selalu berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan kita. Bagaimana kita membangun kekayaan kita, dan bagaimana kita memilih untuk menikmati hasil dari kerja keras kita. Kawan-kawan, sebelum memutuskan hal-hal yang penting, mari kita bicara tentang mindset, tentang pola pikir. Memiliki pola pikir yang solid adalah fondasi atau dasar dari setiap langkah yang kita ambil. Pola pikir kekayaan adalah cara berpikir dan merencanakan keuangan yang kita miliki. Bagaimana kita memandang kekayaan sebagai tujuan jangka panjang, dan bagaimana kita melihat teknologi sebagai alat yang bisa mempercepat proses pencapaian goal kita. Mindset ini kawan-kawan juga meliputi pemahaman kita tentang nilai kekayaan, nilai aset, dan bagaimana kita menghargai investasi dalam bentuk apa saja. Dalam hal ini keuangan, aset seperti mobil mewah dan juga teknologi yang semakin canggih. Pola pikir ini kawan-kawan membuat kita lebih siap dalam menghadapi keputusan besar yang mempengaruhi keuangan dan kekayaan kita. Baik, langkah berikutnya kawan-kawan adalah bagaimana kita membangun skill kita, keterampilan kita tentang bagaimana memecahkan masalah. Skill ini kawan-kawan akan sangat membantu dalam membuat keputusan. Tentunya keputusan yang besar ya, terutama yang berkaitan dengan investasi, keuangan, finansial, dan bagaimana kita mulai membangun kekayaan. Misalnya saat kita dihadapkan pada keputusan investasi di sektor teknologi baru, atau memilih untuk membeli mobil mewah. Nah, skill atau keterampilan untuk memecahkan masalah ini kawan-kawan akan sangat membantu kita dalam mengevaluasi manfaat dan risikonya. Kepiawaian kita memecahkan masalah dalam keuangan kawan-kawan juga mencakup kemampuan kita untuk memecah situasi yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan bisa dikelola. Misalnya jika Anda ingin meningkatkan kekayaan Anda harusnya mampu melihat peluang. Tentu peluang investasi yang mana yang paling menguntungkan.
kita juga perlu untuk memahami bagaimana teknologi baru bisa menjadi ladang investasi jangka panjang yang tepat. Baik, kawan-kawan, mari kita uraikan bagaimana proses pengambilan keputusan menjadi beberapa langkah-langkah sederhana. Langkah pertama, kawan-kawan, adalah kita perlu mengidentifikasi masalahnya. Misalnya, jika kita ingin membeli mobil mewah sebagai bentuk investasi dalam lifestyle kita atau gaya hidup kita, tanyakan kepada diri kita, apakah ini keputusan yang bijaksana untuk keuangan saya, keuangan kita? Apakah ini akan meningkatkan kekayaan Anda di masa depan? Atau malah justru menjadi beban keuangan kita? Nah, memahami masalah ini, kawan-kawan, akan membantu kita untuk lebih fokus dalam membuat pilihan yang tepat. Kemudian langkah kedua adalah menghentikan informasi. Ini juga sangat penting, terutama dalam dunia keuangan, kawan. Kekayaan dan investasi. Semakin banyak informasi yang kita punya, yang kita miliki, yang kita kumpulkan, semakin baik pula keputusan yang bisa kita ambil. Informasi mengenai nilai investasi, tren teknologi terbaru, dan bagaimana sebuah mobil mewah bisa menjadi aset atau liabilitas. Semuanya perlu kita pertimbangkan, kawan-kawan. Lakukan riset, pelajari data, dan jangan lupa untuk mendengarkan pendapat dari ahlinya jika itu diperlukan. Kemudian langkah ketiga, kawan-kawan, yakni mengevaluasi pilihan. Buat daftar opsi yang kita miliki. Nah, dalam hal ini kita bisa mempertimbangkan apakah ingin berinvestasi di teknologi terbaru atau membeli sebuah mobil mewah. Tinjau pro dan kontra dari setiap pilihan dan cobalah untuk melihat bagaimana masing-masing pilihan, masing-masing opsi dapat mempengaruhi kekayaan dan keuangan kita. Evaluasi yang tepat akan membantu kita melihat hasil jangka panjang dari setiap keputusan. Setelah kita melalui semua langkah evaluasi, tiba saatnya untuk membuat keputusan, kawan-kawan. Keputusan yang bijaksana adalah keputusan yang selaras dengan tujuan kekayaan dan keuangan kita. Jangan ragu untuk mengikuti intuisi kita, kawan. Seringkali hati kecil kita memiliki insting yang tepat. Jika kita merasa yakin dengan sebuah keputusan untuk berinvestasi di teknologi, membeli mobil mewah, atau aset lain yang relevan, kawan, dengan impian keuangan kita, maka lakukanlah dengan pede, dengan percaya diri, dengan confident. Setelah itu, ambillah tindakan. Jangan biarkan keputusan kita hanya menjadi wacana. Buatlah langkah konkret, take action, kawan-kawan. Seperti mengalokasikan dana untuk investasi di teknologi atau mengambil pinjaman yang bijak untuk membeli mobil mewah yang kita impikan. Namun yang terpenting adalah kita sudah memiliki kerangka kerja yang jelas, kawan-kawan, dan kerangka kerja yang mantap dalam mencapai kekayaan yang diimpikan. Mari kita lihat contohnya, kawan-kawan. Bayangkan Anda memiliki jumlah uang yang cukup besar dan sedang Anda pertimbangkan untuk berinvestasi. Namun di satu sisi, kawan-kawan, Anda ingin membeli mobil mewah sebagai bentuk simbol kesuksesan Anda. Namun di sisi lain, ada peluang untuk berinvestasi di sektor teknologi yang sedang trending, yang sedang berkembang. Nah, keputusan ini, kawan-kawan, tidak mudah. Kenapa? Karena keduanya memiliki pro dan kontra, positif dan negatif, yang sangat-sangat signifikan. Langkah pertama, kawan-kawan, adalah perlu kita mengidentifikasi tujuan keuangan kita.
Jika kita mencari investasi yang bisa mendatangkan keuntungan jangka panjang, mungkin teknologi adalah pilihan yang lebih tepat untuk kita letakkan investasi kita di sana. Tetapi jika kita ingin menikmati hasil dari kerja keras kita selama ini, maka membeli sebuah mobil mewah bisa menjadi pilihan yang tepat, yang memuaskan. Sekarang, kawan-kawan, mari kita masuk ke tips tambahan dari saya untuk membantu Anda, membantu kita semuanya dalam pengambilan keputusan di bidang finansial. Pertama, selalu utamakan perspektif yang berbeda, yang beragam. Carilah pendapat dari orang-orang yang memiliki pengalaman dalam keuangan dan investasi kekayaan. Kawan-kawan, terkadang perspektif yang berbeda dapat memberikan ide baru yang belum pernah kita pikirkan sebelumnya. Nah, di samping itu, cobalah untuk selalu tenang. Ya, kau tenang menghadapi keputusan, terutama keuangan, kawan-kawan. Tarik nafas Anda dalam-dalam, kemudian pertimbangkan semua aspek dengan betul-betul matang dan jangan terburu-buru. Ketika emosi kita sudah stabil, kita akan lebih mudah melihat mana keputusan yang paling tepat untuk membangun kekayaan kita. Dan yang terakhir, kawan-kawan, jangan lupa untuk terus belajar dari pengalaman-pengalaman kita. Setiap keputusan adalah kesempatan untuk belajar dan berkembang. Semakin banyak kita berlatih dalam membuat sebuah keputusan, terutama keuangan, semakin baik pula kita dalam menghadapi situasi yang kompleks dan situasi yang begitu sulit. Salah satu kesalahan umum, kawan-kawan, yang saya pikir sering terjadi adalah tumpunya analisa. Ini adalah situasi di mana kita terjebak dalam terlalu banyak berpikir hingga akhirnya tidak bisa membuat keputusan. Dalam keuangan, kawan-kawan, ini sangat berbahaya karena waktu adalah aset yang sangat-sangat berharga. Jika kita merasa bingung, galau, katakanlah, berikan tenggat waktu bagi diri kita sendiri, kawan, untuk membuat keputusan. Berikan target agar prosesnya tidak berlarut-larut, tidak berjalan terlalu lama. Itu kesalahan pertama. Kemudian kesalahan lainnya, kawan-kawan, adalah bias emosional. Seringkali emosi dapat mempengaruhi penilaian kita dalam membuat sebuah keputusan besar. Terutama ketika kita berbicara tentang kekayaan, tentang finansial, tentang keuangan, tentang barang mewah, kemewahan, mobil mewah, rumah megah, dan tentang teknologi untuk mengatasi hal ini. Buatlah daftar objektif mengenai pro dan kontra, positif negatif dari setiap keputusan, baik buruknya apa saja, dan selalulah berpikir rasional, berpikir logis. Bias emosional, kawan-kawan, memang seringkali mengaburkan objektivitas kita. Saat emosi terlibat, kita cenderung melihat hanya sisi positifnya saja dari sebuah keputusan, tanpa kita pertimbangkan dampak jangka panjang. Dalam hal ini, pengelolaan kekayaan, pengelolaan keuangan, bias ini bisa berakibat fatal, kawan-kawan. Terutama jika kita tergoda untuk beli barang mewah atau berinvestasi atau menginvestasikan uang kita dalam teknologi terbaru tanpa pertimbangan, tanpa perhitungan yang betul-betul matang. Sebagai solusinya, tulis saja, kawan-kawan, secara objektif setiap keuntungan dan kerugian apa saja dari keputusan tersebut, positif negatifnya, baik buruknya. Misalnya, jika kita tertarik pada mobil mewah, kita perlu mempertimbangkan biaya perawatan dan depresiasi masa depan, kawan. Ingatlah, menjaga keseimbangan antara keinginan dan logika adalah kunci dalam membuat keputusan yang bijak. Nah, dengan cara ini, kita tidak hanya akan membangun kekayaan, tetapi juga mampu mengatur keuangan dengan lebih stabil, lebih kokoh. Di era modern ini, kawan-kawan,
teknologi memegang peranan penting dalam mendukung pengambilan keputusan kita, terutama dalam hal keuangan. Misalnya dengan aplikasi investasi, alat analisa pasar, hingga platform yang membantu perencanaan keuangan. Kita dapat membuat keputusan yang lebih terinformasi dan lebih efisien. Banyak aplikasi yang dirancang khusus kawan-kawan untuk membantu kita mengatur keuangan kita. Sederhana seperti kalkulator investasi misalnya, kemudian perencanaan anggaran, atau bahkan alat untuk membandingkan harga mobil mewah yang satu dengan mobil mewah yang lain, antara Lamborghini dengan Porsche misalnya. Misalnya Anda akan berjalankan untuk berinvestasi dalam bidang teknologi atau mobil mewah. Anda dapat menggunakan aplikasi perencanaan keuangan untuk membuat estimasi dampak dari setiap pilihan. Teknologi ini kawan-kawan membantu kita untuk tidak hanya melihat gambaran saat ini saja, tetapi juga membuat simulasi mengenai dampaknya pada kekayaan Anda di masa yang akan datang dalam jangka panjang ke depan. Nah, dengan teknologi yang semakin canggih sekarang ini kawan-kawan, proses pengambilan keputusan terutama keuangan kita harusnya menjadi lebih praktis dan lebih efisien. Kawan-kawan, mengambil keputusan tentang kekayaan dalam hal keuangan tidak boleh hanya berdasarkan tren sesaat atau dorongan emosi saja. Namun sebaliknya kawan-kawan, setiap keputusan keuangan harus dilihat sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk mencapai tujuan kekayaan yang lebih besar tentunya. Kawan-kawan, pertimbangkanlah apakah investasi pada teknologi atau membeli sebuah mobil mewah sesuai dengan tujuan jangka panjang kita. Strategi jangka panjang kawan-kawan berarti memahami bagaimana setiap keputusan hari ini akan membentuk kondisi keuangan kita di masa depan. Misalnya berinvestasi dalam teknologi mungkin memberi kita keuntungan berlipat dalam 5 sampai 10 tahun ke depan. Sementara membeli mobil mewah, taruhlah Ferrari atau Lamborghini, mungkin hanya akan menambah beban pengeluaran Anda saat ini. Jika tujuan kita kawan-kawan adalah membangun sebuah kekayaan, maka keputusan yang lebih bijaksana adalah memilih investasi yang memiliki potensi pertumbuhan jangka panjang untuk kekayaan kita nantinya. Jika Anda memikirkan untuk membeli sebuah mobil mewah, jadikan itu bukan hanya sebagai barang konsumtif kawan-kawan, tetapi sebagai aset yang bisa menambah nilai kekayaan kita. Ada berbagai cara untuk memanfaatkan mobil mewah yang kita punya sebagai aset, misalnya dengan menyewakannya atau menggunakannya sebagai media promosi jika kita memiliki suatu bisnis misalnya. Banyak orang bijak kawan-kawan yang berhasil membangun kekayaan mereka dengan cara yang lebih kreatif dalam mengelola aset-aset mereka. Kawan-kawan, ingatlah bahwa dalam dunia keuangan, kekayaan tidak hanya soal seberapa banyak yang kita miliki, tetapi juga seberapa efektif kita mengelolanya. Di samping itu, teknologi juga menawarkan berbagai peluang investasi baru seperti aset digital atau saham di perusahaan-perusahaan teknologi misalnya. Nah, investasi ini bisa memberikan imbal hasil yang besar jika kita kelola dengan benar kawan-kawan. Akan tetapi perlu untuk selalu melakukan riset sebelum kita mengalokasikan keuangan kita ke sektor-sektor ini. Baik kawan-kawan, untuk benar-benar mencapai sebuah kekayaan,
kita perlu membangun habit, kita perlu membangun kebiasaan yang kuat di bidang keuangan. Kebiasaan ini meliputi disiplin dalam mengisikan dana untuk investasi ya, memahami prioritas pengeluaran, dan bagaimana cara kita memanfaatkan teknologi untuk memantau pertumbuhan kekayaan kita, pertumbuhan aset kita. Membiasakan diri untuk membuat anggaran, mengatur pengeluaran, dan mengisikan sebagian besar, termasuk separuh saja dari pendapatan untuk investasi, akan sangat membantu kita dalam membangun fondasi, membangun dasar kekayaan yang nantinya akan menjadi kokoh. Mulailah dengan kebiasaan kawan-kawan, seperti menyisihkan 10 atau sampai 20% dari penghasilan kita untuk diinvestasikan, atau mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Kawan-kawan, jika kita konsisten, kebiasaan ini akan membentuk fondasi kekayaan yang solid tetap di masa depan kita. Pengambilan keputusan yang bijaksana adalah skill atau keterampilan yang sangat-sangat berharga dalam mencapai kekayaan finansial, dalam mengelola keuangan dengan baik. Seperti yang telah kita bahas dari tadi kawan-kawan, pola pikir, strategi teknologi, dan kebiasaan atau habit kita adalah elemen-elemen kunci yang akan membantu Anda dalam setiap langkah pengambilan keputusan, terutama dalam keuangan. Saat kita menghadapi keputusan besar kawan-kawan, ingatlah bahwa kita perlu selalu melihatnya dari sudut pandang jangka panjang dan mempertimbangkan dampaknya terhadap kekayaan dan keuangan kita. Baik, kawan-kawan, sekarang saatnya Anda untuk take action, bertindak. Mulailah menerapkan panduan-panduan yang dari tadi kita bicarakan dalam kehidupan Anda sehari-hari. Baik saat kita berjalan untuk membeli sebuah mobil mewah, atau kita berjalan untuk berinvestasi dalam bidang teknologi. Dengan begitu kawan-kawan, kita tidak hanya akan mencapai kekayaan, tetapi juga bisa mengelola keuangan dengan lebih baik, dengan lebih bijak, dengan lebih logis. Memastikan bahwa keputusan-keputusan, setiap decision yang kita ambil selalu selaras dengan tujuan hidup dan tujuan keuangan kita. Kawan-kawan, apakah Anda memiliki pengalaman dalam mengambil sebuah keputusan besar yang mempengaruhi kekayaan atau mempengaruhi sirkulasi keuangan Anda? Silakan bagikan di kolom komentar kawan. Jika video ini memberikan wawasan baru, insight baru bagi Anda, tekan tombol share, tekan tombol like, tombol suka, dan jangan lupa subscribe kawan-kawan, agar Anda tidak ketinggalan dari konten-konten inspiratif lainnya untuk seputar keuangan, seputar kekayaan, seputar gaya hidup, seputar motivasi kita, dan tentunya teknologi. Terima kasih sudah menonton kawan-kawan, dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.